Di tengah dunia yang penuh keraguan, iman yang teguh pada firman Allah akan memampukan kita untuk terus berdiri sebagai saksi-saksi Kristus, menjadi murid yang rendah hati, dan meraih kemenangan rohani yang sejati. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 10 Juli ini merupakan bagian pendalaman dari judul Pemberitaan tentang Salib. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Amin. Berikut ini disadur dari tulisan Ellen G. White dalam Kisah Para Rasul, tahun 1999, halaman 207. Di benak banyak orang yang hidup saat ini, salib Kalvari dikelilingi oleh berbagai ingatan yang suci, terhubung dengan adegan penyaliban. Tetapi pada zaman Paulus, salib dipandang dengan perasaan jijik dan ngeri. Untuk mendukung seseorang yang telah mengalami kematian di kayu salib sebagai juru selamat umat manusia, tentu akan menimbulkan ejekan dan penentangan. Paulus sangat tahu bagaimana pekabarannya akan dipandang oleh orang Yahudi dan orang Yunani di Korintus. Di antara para pendengarnya yang Yahudi, ada banyak yang akan marah dengan yang akan ia sampaikan. Dalam pandangan orang Yunani, kata-katanya akan menjadi kebodohan yang tidak masuk akal. Paulus akan dianggap lemah pikiran karena mencoba menunjukkan bagaimana salib dapat berhubungan dengan peningkatan ras atau keselamatan umat manusia. Tetapi bagi Paulus, salib adalah satu-satunya objek yang paling menarik perhatiannya. Sejak ia ditangkap dalam karirnya menganiaya pengikut Yesus dari Nazaret yang disalibkan, Paulus tidak pernah berhenti memuliakan salib. Pada waktu itu, ia menerima wahyu tentang kasih Allah yang tak terbatas. Sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus, dan perubahan yang menakjubkan telah terjadi dalam hidupnya. Paulus menyelaraskan semua rencana dan tujuannya dengan surga. Paulus tahu melalui pengalaman pribadi bahwa ketika seorang berdosa telah melihat kasih Bapa, sebagaimana terlihat dalam pengorbanan putranya, dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, perubahan hati terjadi, dan sejak saat itu Kristus adalah segalanya dan di dalam segalanya. Berikut ini aplikasi hidup dari penuntun guru dan rangkuman roh nubuat. Salib Kalvari adalah pusat pengaruh teologis yang meruntuhkan kuasa kegelapan dan memulihkan karakter manusia menuju kesempurnaan awal melalui pengorbanan Kristus. Kekristenan sejati berpusat pada kuasa transformatif ini, di mana setiap orang yang ditebus dipanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kasih karunia Tuhan. Pendekatan pelayanan yang terbaik adalah metode orang Samaria yang murah hati, yaitu dengan tulus merawat sesama dan memenuhi kebutuhan fisik mereka terlebih dahulu sebelum membagikan kebenaran Injil. Ketika kehendak diri berserah penuh di kaki salib, daya tarik dunia akan memudar dan digantikan oleh ketaatan yang sukarela, sukacita rohani yang penuh, serta karakter ilahi yang tercermin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari sejarah iman, pertobatan radikal Saulus menjadi Paulus
dan keberaniannya dalam mengabarkan Injil membuktikan bahwa hikmat Allah jauh melampaui logika dunia yang sering menganggap pekabaran salib sebagai kebodohan. Para rasul terdahulu, meski sebagian tidak berpendidikan, mampu mengguncang dunia dalam satu generasi, karena mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Kuasa dan janji penyertaan yang sama ini tetap berlaku bagi gereja dan orang-orang percaya masa kini dalam menghadapi tantangan zaman atau saat menjangkau kalangan atas sekalipun. Di tengah dunia yang penuh keraguan, iman yang teguh pada firman Allah akan memampukan kita untuk terus berdiri sebagai saksi-saksi Kristus, menjadi murid yang rendah hati, dan meraih kemenangan rohani yang sejati. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.